dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik. Dan mari sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita sore di hadapan Tuhan. Dan naikkan syukur kita kepada Tuhan lewat memuji menyembah Tuhan. Mari buka kedua tangan saudaraku dimanapun saudara berada. Mari sama-sama kita lakukan seperti kita sedang ada di ruangan gereja saudara. Kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Segenap hati kami menyembah Engkau. Kami bawa hidup kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu menguasai setiap kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Dengan beribadah kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Dengan beribadah kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Dengan kami beribadah kami percaya akan beroleh tuntunan-tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Rapi setiap kami Tuhan. Kami pastikan kami ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan berdoa. Yang percaya bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Datang kepada Tuhan saudara. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menanti. Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama dari awal katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama angkat tangan Bapak Ibu Saudara berkata, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari angkat tangan saudara berkata,
kedua tangan sudah berkata sama-sama, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama sekali lagi, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, sebab Dia yang layak dipuji. Engkau layak dipuji, ditinggikan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, yang percaya sama-sama kita berkata amin, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Percaya berkat Tuhan selalu baru bagi setiap saudara saya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama kita berkata, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bagi yang percaya, sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama dengan kami dari awal berkata, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama angkat tangan saudara. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang
kuasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, haleluya. Seberapa kita yang percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita, katakan amin. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sebab dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hidup kita dibawa oleh Tuhan. From glory to glory. Yeah. Sama-sama kita berkata, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Ku pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, ku tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, biarlah kita terus kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Engkau punya waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tangan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang percaya dia berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kau berada pada hari ini, saya percaya kita semua senantiasa ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar setiap dari kita terus ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ibadah Raya minggu depan, tanggal 19 Juli, akan diadakan secara offline dan online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah offline, ibadah hanya akan diadakan satu kali, pukul 7.30 pagi, dan setiap Bapak Ibu diwajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan seperti yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk mengikuti ibadah offline. Ibadah offline hanya akan diadakan untuk ibadah umum, sedangkan ibadah sekolah minggu tetap akan diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, ibadah akan diadakan seperti biasa melalui channel YouTube GBI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses sepanjang hari. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru seputar info GBI Maranatha melalui akun sosial media GBI Maranatha yang terdapat di dalam Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan, persepuluhan, ataupun persembahan diakonia, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki GBI Maranatha, atau melalui scan QR Code yang dimiliki GBI Maranatha. Kami juga mengajak seluruh Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu hati, berdoa bagi beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, kita mau berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta bagi semua menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi semua tenaga medis yang berada di garda terdepan di dalam menangani pasien yang terjangkit dengan COVID-19 supaya tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keempat, kita mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan di dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, kita mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang keenam, kita mau berdoa bagi GBI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha. Berdoa bagi Kepala Sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GBI Maranatha. Dan yang terakhir, kita mau berdoa bagi diri sendiri agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta agar senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim pengembalaan GBI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, dan tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Yosia Abdi Saputra dari Jakarta. Beliau merupakan gembala sidang dari NDC, Nafiri Discipleship Church, Jakarta, dan merupakan saudara sepupu dari gembala sidang kita. Saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan pasti akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya beri judul Menang Menghadapi Krisis. Saya ulangi sekali lagi, judul firman Tuhan pada minggu ini adalah Menang Menghadapi Krisis. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, krisis bisa datang dengan tiba-tiba dalam kehidupan kita. Entah karena ada suatu kecelakaan mendadak, tiba-tiba ekonomi satu keluarga tiba-tiba mengalami krisis. Atau ada masalah di dalam bisnis saudara, problem dalam pekerjaan saudara,
atau tiba-tiba saudara diserang penyakit misalnya. Itu bisa mendatangkan krisis dalam kehidupan kita. Dan kita tahu juga pada saat-saat ini bahwa kita sedang menghadapi pandemik virus COVID-19 yang sangat ditakutkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena virus ini bisa menular kepada siapapun secara random, saudara-saudara. Dan kita tahu saat ini orang-orang menjadi takut kena virus ini, saudara-saudara, dan mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Nah, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami pada hari ini. Krisis apa, problem apa. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari seorang raja yang bernama Yosafat. Bagaimana ketika Yosafat mengalami krisis dalam hidupnya, dia melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Sangat bagus saudara di rumah bisa membaca 2 Tawarikh pasal 20 seluruhnya, ya. Tapi hari ini kita akan membaca beberapa ayat saja saudara-saudara. Kita mulai membaca ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ini ada krisis yang luar biasa saudaraku. Bagaimana Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yosafat itu diserang oleh 3 bangsa yang besar tadi. Amon, Moab, dan Meunim. Saudara bisa bayangkan ada serangan yang luar biasa dan saya yakin Yosafat dan rakyat Yehuda mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, perhatikan ayat 3. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Perhatikan, adalah reaksi yang wajar ketika krisis datang, krisis yang begitu besar datang. Dikatakan saudara-saudara Raja Yosafat menjadi takut. Kita semua yang sedang mengalami krisis hari-hari ini, apapun krisis yang sedang kita alami, khususnya secara nasional, Indonesia mengalami yang namanya pandemik virus COVID-19 tadi. Ada banyak saudara mengalami ketakutan dan itu reaksi yang wajar. Tetapi mari kita belajar dari Yosafat. Ketika Yosafat takut dikatakan oleh Alkitab tadi, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hari ini dimanapun saudara berada, di rumah, di tempat yang lain. Ketika ketakutan menyerang kita, saya dorong setiap kita, ayo kita mencari Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah alamat yang tepat. Nah, selanjutnya kita melihat, Yosafat datang mencari Tuhan dan melakukan beberapa langkah yang penting. Yang hari ini saya ingin sampaikan untuk kita semua. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Yosafat ketika Yosafat lari kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama saudara-saudara, Yosafat mengajak semua bangsa Yehuda dan keluarganya untuk berdoa. Jadi Yosafat mencari Tuhan, Yosafat lari kepada Tuhan, dan langkah yang pertama yang dia lakukan adalah dia mengajak semua bangsa Yehuda dan juga keluarga mereka untuk berdoa. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-13. Ayat 13 saya bacakan dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudara lihat sebuah langkah yang luar biasa dilakukan oleh Yosafat. Yosafat mengajak seluruh bangsa Yehuda untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan yang saya garis bawahi yang menarik di sini bukan hanya suami-suami sebagai kepala rumah tangga. Tetapi dikatakan tadi istri mereka,
anak-anak mereka juga bersama-sama berdoa. Wah, ini satu gerakan yang luar biasa. Saya rasa ini saat yang baik kalau di dalam keluarga saudara biasanya jarang ada mezbah keluarga, jarang doa bersama. Saya ajak ketika krisis datang di tengah-tengah bangsa Indonesia, ketakutan yang sedang melanda di seluruh negeri kita Indonesia. Saya dorong kita semua, tetapi bukan hanya suami-suami, tetapi mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya. Nanti kita bisa sama-sama gandengan berdoa. Lalu kita akan berdoa bersama-sama walaupun ini secara online, tapi kita terhubung di udara. Kita berdoa bersama-sama dan saya punya keyakinan doa yang dinaikkan bersama-sama, apalagi seluruh bangsa berdoa, sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Jadi saya mendorong yang pertama, kita mau meneladani apa yang dilakukan oleh Yosafat. Bukan doa sendiri-sendiri lagi. Tapi kita satukan hati seluruh bangsa. Ya, semua keluarga. Istri-istri semua berdoa, anak-anak berdoa, bergandengan tangan. Saya percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan intervensi langsung. Melampaui semua usaha manusia. Saya percaya bangsa kita Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan lewat setiap doa kita. Yang percaya katakan amin. Bisa kita tepuk tangan di rumah kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama saudara. Lalu yang kedua. Yang kedua, ia atau Yosafat menyerukan semua bangsa Yehuda untuk berpuasa. Jadi langkah yang pertama berdoa, kita percaya kuasa doa. Tapi juga kita percaya selain doa, ada satu hal lagi yang bisa kita kerjakan yang menjadi satu kekuatan yang tambahan di dalam doa kita. Yaitu kalau kita mengambil doa dan apa tadi saudara? Puasa. Berdoa dan berpuasa. Ayat 3 dari 2 Tawari 20. Coba kita baca bersama 2 Tawari 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi doa disertai puasa ada satu kuasa yang luar biasa yang akan terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Krisis bangsa Indonesia akan bisa teratasi ketika kita berdoa dan berpuasa. Saya ingin mengutip dari Eerdman Dictionary of the Bible. Di situ dikatakan begini. Pada periode sejarah Yahudi setelah pembuangan, yaitu setelah 586 sebelum Masehi, puasa digunakan sebagai cara untuk meminta bantuan langsung kepada Tuhan ketika komunitas itu dalam bahaya besar. Jadi berdasarkan dictionary ini, kita tahu bahwa bagi bangsa Israel, berdoa dan berpuasa itu saudaraku sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ketika mereka sedang menghadapi bahaya yang besar, maka bangsa Israel biasanya akan berdoa dan berpuasa. Ada yang bertanya, apa sih maknanya berpuasa? Apakah sekedar tidak makan, tidak minum? Tentunya tidak sekedar seperti itu saudaraku. Tetapi salah satu tujuan berpuasa agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon perlindungan dan jalan keluar bagi krisis yang sedang kita alami. Di dalam Esra pasal 8 ayat 21, saya bacakan dikatakan begini. Kemudian di sana di tepi sungai Ahava itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri. Garis bawahi, memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami. Dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Jadi berpuasa itu memiliki arti tadi dikatakan merendahkan diri. Maukah kita menanggalkan semua kesombongan kita yang selama ini kita anggap kita hebat, kita sanggup, kita pintar, kita mampu. Tapi di tengah-tengah krisis ini, maukah kita berpuasa
Yang artinya kita merendahkan diri, mengakui kebutuhan kita akan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berdoa, kita berpuasa bersama-sama, di situ kuasa Tuhan akan terjadi. Tuhan akan menolong Indonesia keluar dari krisis. Yang percaya, bisakah kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, baik di rumah dan dimanapun saudara berada. Saya juga ingin mengutip perkataan seorang bapak gereja namanya Tertullian. Tertullian seorang bapak gereja dalam bukunya yang berjudul On Fasting, dia berkata begini, ketika seseorang berpuasa, surga berperang untukmu dan pertahanan ilahi akan diberikan kepadamu. Saya percaya ketika kita berdoa dan berpuasa, maka sorga berperang untuk kita. Dan saya percaya juga pertahanan, perlindungan Tuhan akan melindungi setiap anak-anak Tuhan dari bahaya apapun. Termasuk virus corona yang ditakutkan banyak orang. Kita percaya Tuhan melindungi kita. Kita melakukan bagian kita, saudaraku. Bukan berarti kita kemudian mencobai Tuhan. Ya, kita melakukan bagian kita jaga kebersihan, kita cuci tangan kita dan lain sebagainya, jaga jarak. Tapi di atas semuanya saya percaya perlindungan Tuhan yang sempurna itu mengatasi semua yang kita bisa lakukan. Berdoa dan berpuasa, saya yakin krisis akan segera berlalu dari bangsa kita, juga dari kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, yang kita bisa pelajari dari Raja Yosafat ketika dia takut, dia mencari Tuhan, dan yang ketiga yang dia lakukan adalah ia dan para pemuji menaikkan puji-pujian kepada Allah. Jadi di sini saudara-saudara, Raja Yosafat itu melakukan satu tindakan yang enggak masuk akal. Satu tindakan yang enggak lazim. Bayangkan ketika mereka diserang musuh, 3 bangsa yang kuat bersatu menyerang Yehuda, mau menghancurkan Yehuda. Justru yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah dia membentuk grup paduan suara. Dikasih baju yang khusus, jubah yang khusus, kemudian mereka justru ditaruh di depan. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Ya, coba kita baca ayatnya. Dalam ayat yang ke-21 dan 22. Dari 2 Tawari pasal 20 tadi. Saya akan bacakan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 21 perhatikan. Waktu mereka mulai menyanyi, bersyukur engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Perhatikan ayat selanjutnya saudaraku. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kalau saudara baca seluruhnya di rumah saudara masing-masing, kita tahu bahwa pada waktu bangsa Yehuda menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara-saudaraku, tiba-tiba 3 bangsa ini saling serang-serang sendiri. Jadi mereka bunuh-bunuhan sendiri. Dan kalau saudara membaca dalam Alkitab ketika orang-orang Yehuda itu mau menyerang saudaraku, mau berperang, mereka kaget. Mereka bingung. Kenapa? Karena semua musuh mereka sudah mati. Bunuh-bunuhan sendiri. Mereka hanya datang dan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini stop untuk kita mengeluh sama Tuhan. Ada banyak orang mengeluh. Bukan hanya karena krisis masalah virus corona, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah, persoalan mereka ngeluh.
kenapa kok nggak diberkati, kenapa kok ada masalah, kenapa kok ada problem. Saya mendorong setiap jemaat dimanapun engkau berada, stop mengeluh, stop menyalahkan Tuhan, stop menyalahkan keadaan. Mulai lakukan seperti Raja Yosafat lakukan. Mereka kemudian membangun satu grup anggota paduan suara yang khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya berdoa suami, istri dan anak kumpul sama-sama di rumah seperti anggota paduan suara. Hari ini berhenti ketakutan, berhenti ngeluh, berhenti ngomel, mulai gandengan tangan suami, istri, anak-anak, mulai bilang engkau baik Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu apapun yang terjadi. Kebaikanmu kekal untuk selama-lamanya. Saya percaya ketika kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi saat ini, di mana semua orang ketakutan karena krisis. Saya percaya Tuhan dari sorga bekerja. Tuhan akan menolong kita. Segala musuh-musuh kita akan dikalahkan. Dan kita akan keluar sebagai pemenang mengatasi semua krisis yang sedang terjadi. Yang setuju, yang percaya, bisakah kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan hadir di rumah saudara. Tuhan hadir di tempat saudara. Jadi hari ini kita belajar ada 3 hal yang kita lakukan. Jangan ketakutan menguasaimu, jangan stres, tapi seperti Yosafat ketika krisis datang lari kepada Tuhan dan lakukan 3 hal. Coba kita ulangi, yang pertama apa tadi? Berdoa. Ingat, berdoa jangan sendirian. Doa korporat, doa bersama-sama. Ya, suami, istri, anak, apalagi semua bangsa berdoa. Kuasanya luar biasa, berdoa. Yang kedua, berpuasa. Berpuasa juga harus jaga kesehatan juga. Karena saat-saat ini juga kondisi badan harus bagus. Berpuasa dengan hikmat Tuhan tentunya. Dan yang ketiga, yang terakhir apa tadi? Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur. Dan saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Khususnya bangsa kita, Indonesia. Mari sama-sama kita berdiri saudara kekasih Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari angkat tangan saudara. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari buka kedua tangan saudaraku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita sama-sama menaikkan tangan kita, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat turun atasmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keturunanmu, anak cucumu semuanya sejahtera dan diberkati Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan dari sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat, dan engkau mendapatkan usia yang panjang. Diberkati pekerjaanmu,
Usaha apapun yang sedang kau rintis dan sedang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan mengalami kebaikan dan bukan kegagalan. Engkau mengalami berkat dan bukan kutuk, sebab Tuhan menyertai hidupmu. Diberkatilah masa depanmu. Tidak ada sesuatu yang menimpa kepadamu mendatangkan celaka, sebab Tuhan memberkati hidupmu. Apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan, dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Allah sumber damai sejahtera, melimpahkan kemurahan dan kebaikannya atasmu semuanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Sejak sekarang ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Bapakku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima